kalau dia memiliki jiwa Islamofobia, besar kemungkinan dia akan melakukan adu domba terhadap umat sesama Muslim. Dan kalau dia juga fobia terhadap agama-agama lain, besar kemungkinan dia juga akan berupaya mengadu domba antar sesama umat beragama, di samping antar sesama umat seagama. Karena itu, persyaratan yang paling penting untuk pemimpin 2024-2029 mendatang, baik dia sebagai presiden dan wakil presiden, sebagai anggota DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, anggota DPD, dia harus orang yang tidak penganut Islamofobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda di dalam mengawali pertemuan kita ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya diberi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keberkahan hidup. Sahabat BN, kita mendengar sekarang telah banyak yang memunculkan persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat pada Pilpres 2024-2029 mendatang. Dan di samping kita menentukan persyaratan untuk menjadi capres atau cawapres, juga sebaiknya kita kemukakan juga sekaligus persyaratan bagi parpol atau partai politik yang maju mengikuti pemilu 2024 mendatang. Demikian juga bagi yang akan maju menjadi calon anggota DPD RI pada pemilu 2024 mendatang. Banyak kita mendengar berbagai persyaratan yang dikedepankan oleh berbagai pihak, oleh berbagai kelompok masyarakat untuk maju sebagai capres, cawapres mendatang. Namun pada kesempatan ini kita melihat ada yang perlu, yang mungkin belum dimunculkan oleh berbagai pihak dan kelompok masyarakat selama ini. Apa itu? Perlu tampaknya kita memberikan satu syarat lagi bagi yang akan maju dan yang akan dipilih oleh rakyat nanti sebagai capres maupun cawapres, sebagai parpol peserta pemilu, sebagai anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan sebagai anggota DPD RI nanti. Persyaratan itu adalah dia harus tidak seorang yang Islamofobia. Ini tampaknya persyaratan yang cukup, bahkan yang sangat penting bagi para calon maupun parpol
yang ikut dalam pesta demokrasi 2024 nanti. Dia harus tidak Islamofobia. Kenapa demikian? Karena dapat dibayangkan apabila seorang pemimpin bangsa, apabila sebuah partai politik, apabila seorang anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, apabila seorang anggota DPD RI, dia adalah Islamofobia, dia takut yang sangat berkelebihan, yang tidak berdasar kepada Islam. Bayangkan, di negara yang kebetulan berpenduduk mayoritas Islam ini, ada pemimpin yang Islamofobia. Di Amerika Serikat saja, yang sangat minoritas Islamnya, yang sangat liberal negaranya, sudah ada sekarang ini undang-undang anti-Islamofobia. Sungguh sangat ironis kalau di negara kita yang berpenduduk mayoritas Islam ini, bahkan satu-satunya negara yang penduduk Islamnya terbanyak di dunia adalah Indonesia. 231,06 juta warga negara Indonesia yang berpenduduk penganut agama Islam pada edisi tahun 2022. Bayangkan kalau kita mendapatkan pemimpin yang Islamofobia, yang dia memiliki ketakutan yang berkelebihan kepada Islam. Melihat ulama dia ketakutan, dia alergi. Mendengar orang melakukan pengajian, dia alergi. Melihat kegiatan-kegiatan keagamaan, dia alergi. Bagaimana dia nanti menjadi pemimpin di negara ini kalau dia adalah seorang yang Islamofobia? Karena itu, salah satu persyaratan untuk menjadi pemimpin di negara ini tampaknya adalah dia tidak Islamofobia. Dan kalau dia sudah tidak Islamofobia, kita yakin bahwa dia pun tidak akan fobia dengan agama-agama lain. Dan juga perlu kita melihat pemimpin yang tidak Islamofobia itu, dia juga harus tidak fobia dengan agama-agama lain. Seperti agama Kristen, agama Hindu, Buddha, agama Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Dan kita yakin, kalau kita telah mendapatkan pemimpin yang seperti ini, yang tidak Islamofobia dan tidak fobia dengan agama-agama lain, negeri ini nanti akan rukun dan damai. Rakyat akan bisa hidup berdampingan sesama umat beragama, sesama umat seagama, dengan aman, tentram, rukun dan damai, makmur dan sentosa. Inilah cita-cita kita. Kita hidup makmur, sejahtera, aman, sentosa
di dalam bingkai dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seorang pemimpin yang tidak Islamofobia dan tidak fobia dengan agama-agama lain, dia akan senang, dia akan berupaya agar tercipta kerukunan umat beragama. Dia tidak akan mau melihat agama Islam diadu domba antara sesama umat yang beragama Islam. Dan dia tidak akan membiarkan kalau ada yang mengadu domba antar sesama umat beragama. Baik agama A dengan agama B, agama B dengan agama C, dan lain sejenisnya. Dia tidak akan membiarkan itu. Dan dia malah akan memberantas terjadinya adu domba, asung dan fitnah antara sesama umat beragama dan antara sesama umat seagama. Tetapi kalau dia memiliki jiwa Islamofobia, besar kemungkinan dia akan melakukan adu domba terhadap umat sesama Muslim. Dan kalau dia juga fobia terhadap agama-agama lain, besar kemungkinan dia juga akan berupaya mengadu domba antar sesama umat beragama di samping antar sesama umat seagama. Karena itu persyaratan yang paling penting untuk pemimpin 2024-2029 mendatang, baik dia sebagai presiden dan wakil presiden, sebagai anggota DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, anggota DPD, dia harus orang yang tidak penganut Islamofobia. Dia tidak anti-Islam. Dia tidak takut yang berkelebihan dan berlarut tanpa dasar terhadap Islam. Dia tidak alergi apabila ada ulama yang mencegah kepada kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Dan dia pun tidak akan alergi terhadap agama-agama lain yang melakukan kegiatan agamanya masing-masing. Sahabat BN, kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Turki ketika Turki dipimpin oleh Kemal Atatürk. Bagaimana hancurnya Islam ketika itu. Dan sampai saat ini tampaknya pengaruh dari kepemimpinan Kemal Atatürk itu masih juga menyisakan kesulitan-kesulitan bagi Turki sekarang ini untuk menghapus apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, menghancurkan Islam ketika itu. Dan kita tentu tidak ingin terjadi di negeri ini. Kita memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadikan Islam berkembang pesat di sini. Untuk menjadikan Islam bisa hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Dan antar sesama umat beragama bisa hidup berdampingan rukun dan damai di negeri ini. Yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bisa dijalankan secara baik sesuai dengan roh
sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu, maka kerukunan umat beragama akan bisa diciptakan. Maka kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akan bisa terwujud. Tetapi kalau Pancasila hanya di bibir, apalagi kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 hanya dijadikan untuk menjalankan misi politik semata sesuai dengan keinginan yang menjalankannya, maka tidak akan tercipta kerukunan umat beragama. Maka tidak akan terwujud cita-cita bangsa dan negara ini, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat BN, mumpung masih ada waktu sekitar 1 tahun lagi untuk kita datang ke TPS memberikan suara, maka perlu dari sekarang tampaknya kita melihat, jangan sekali-kali kita memilih pemimpin di level manapun di dalam pemilu 2024 nanti yang Islamofobia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.